Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa Aurelia Putri dengan NIM 1020121426 dari kelas TI 4805. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang Design of Radiation Therapy Problem yang diadaptasi dari buku Introduction to Operation Research oleh Harold Bergman. Nah, topik ini agak menarik karena membahas bagaimana ilmu penelitian operasional yang khususnya linear programming bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dan digunakan untuk di dalam bidang medis dan menentukan desain terapi radiasi bagi pasien kanker. Nah, di sini juga ada kalimat yaitu kasus ini dibahas dalam studi yang beranggotakan Mary yang baru saja didiagnosa menderita kanker. Kanker yaitu kanker kandung kemih pada tahap cukup parah. Nah, Mary ini akan menjalani pengobatan yaitu terapi radiasi, yaitu proses penyiaran menggunakan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker. Namun, tantangan utamanya adalah radiasi tidak hanya mengenal sel kanker, tapi juga mengenai jaringan sehat pada di sekitarnya. Jadi dokter harus menentukan diagnosis yang tepat, yaitu yang cukup tinggi untuk membunuh sel pada badan Mary dan tidak terlalu tinggi agar sel sehat tidak rusak. Nah, inilah yang menjadi dasar kita menggunakan pendekatan matematika untuk mencari dosis yang optimal. Next. Nah, di sini juga tujuan dari desain terapi radiasi ini adalah memiliki kombinasi sinar radiasi yang akan digunakan dan menentukan intensitas masing-masing sinar agar pengobatan paling efektif dan aman. Nah, dalam kasus ini juga ada dua arah sinar radiasi yaitu beam satu dan beam 2. Setiap area tubuh seperti jaringan, sehat, kritis, daerah tumor juga selalu ada. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa BIM satu yaitu Health Anatomy yaitu 0,4, Critical Tissues yaitu 0,3, Tumor Radiation yaitu 0,5, Center of Tumor yaitu 0,6. Sedangkan BIM 2 yaitu 0,5 dan 0,1 dan 0,4, 0,5 dan 0,4. Nah, di sini juga ada ratio kita lihat residual on total average dosis kilowatt. Jadi dosis yang dikeluarkan adalah minimalnya sebesar kurang dari sama dengan 7 dan sama dengan 6 lebih dari sama dengan 6. Next. Maaf ya, lagi batuk soalnya. Nah, di sini juga masa ini kemudian dimodelkan dalam pembentukan persamaan linear programming yaitu X1 yaitu sebagai dosis yang bertunjukkan dari BIM 1 dalam kilowatt. Nah, kalau X2 itu adalah dari BIM 2 dalam keadaan kilowatt. Fungsi tujuannya itu meminimalkan dosis yang diserap agar jaringan sehat itu, nah minimal Z-nya yaitu 0,4 pada X1, 0,5 pada X2. Dan dengan pembatas 0,3 yaitu sebagai X1 yang kita tampilkan di sebelumnya yaitu BIM 1, 0,5, 0,6, dan X1. Nah, kalau 0,1 itu dari BIM X2 sama dengan kurang dari sama dengan 7. Nah, kalau yang X2-nya sama dengan 6, nah 0,4 X2 sama dengan lebih besar daripada sama dengan 6. X1 dan X2 yaitu sama dengan 0. Nah, bentuk standarnya kita bisa dijawab di sini. Bentuk standarnya itu 0,5, 0,4 X1, 0,5 X2 ditambah 0,X3, 0,X4. Maka yang ditunjukkannya itu 0,X1 sama X1 plus X2 plus 0,5 X2 X2 kali 3 itu kurang dari sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 kurang dari dikurang kali 4 sama dengan 6. X1, X2, X3, X4-nya sama dengan lebih dari sama dengan 0.
Nah, ini bentuk karena atomik tuh jadi gini ya. Minimize yaitu 0,4 x1, 0,5 x2, 0,3, 0,4. Dan ada 0,5 harusnya ya. Nah, dengan pembatas itu yang tadi yang kita sebut. Ini dikalikan 4, nah ini dikalikan 5, dikalikan 6. Yaitu X1 sampai dengan X6, yaitu lebih dari sama dengan 0. Nah, ini iterasi satu, maka kita bisa dijadikan dengan, nah, kita bisa dijadikan bentuk standar kanonik, yaitu dilakukan beberapa ilustrasi simplex. Setiap ilustrasi itu memperbaiki nilai variabel untuk mencari hasil terbaik yaitu nilai Z paling kecil karena tujuan kita adalah meminimalkan dosis pada jaringan sehat setelah 3 iterasi diperoleh yang optimal. Nah, ini bisa kita lihat X3, X5, X6 selalu dibawa pada basic C. Maka X1 yaitu 0,5, 0,6, 0,3. Nah, bisa kita lihat ini adalah maksimum minimumnya yang dimasukkan ke sini dari mulai X1 sampai dengan X6. Maka kita diperoleh dengan Z-nya sama dengan 12 minimis. Oke, di sini juga hasil akhirnya menunjukkan 8 kali 12 itu rasionya, dan kita bisa menentukan X4 tuh rasio yang kita cari dengan bisa meminimaliskan tersebut, yaitu M sama dengan X5, 0,17, 0,83 itu dari X4. Nah, maka diperolehlah basic C-nya yaitu 0,668 sampai 0,83 minimize. Nah, maka yang ini menunjukkan X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 4,8, maka 12 sama dengan 12, X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 2. Nah, artinya BIM 1 digunakan dengan dosis 12 kW, BIM 2 tidak digunakan sama sekali. Dosis total yang diserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kW. Dengan kata lain, solusi terbaik yaitu kasus Mary adalah hanya menggunakan satu sinar yaitu BIM 1 karena hasil paling aman yang tetap efektif untuk menghancurkan tumor yaitu 0,4,8 kW. Maka kesimpulannya yaitu X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, Z-nya sama dengan 4,8 kW. Nah, nah, dari kesimpulan ini yaitu dapat disimpulkan linear programming dapat membantu dokter menentukan strategi terbaik dalam terapi radiasi. Model ini juga menghasilkan keputusan dosis yang efisien dan aman karena mempertimbangkan batasan biologis dari tiap bagian tubuh. Pendekatan ini juga menunjukkan penelitian operasional tidak hanya digunakan dalam bidang industri atau ekonomi, tapi juga sangat berguna dalam bidang dunia kesehatan. Nah, next. Oke, slide penutup. Sekarang presentasinya sudah beres. Sekian presentasi dari saya, Design of Radiation Therapy Problem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.